Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berbentuk apakah konstruksi jembatan pada gambar kita ini? Berbentuk segitiga. Benar. Dan apabila salah satunya kita gambarkan, maka gambarnya seperti ini. Inilah yang dimaksud dengan segitiga. Lalu apa itu segitiga? Pada segitiga kita ini ada dua sisinya yang sama, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Jika ada dua sisinya yang sama, maka termasuk jenis apakah segitiga pada konstruksi jembatan tersebut? Untuk menjawab kedua pertanyaan ini, inilah materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini, yaitu pengertian dan jenis-jenis segitiga. Adapun tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kita ini, yaitu yang pertama, kalian diharapkan dapat membuat pengertian segitiga dengan kalimat sendiri berdasarkan berbagai sumber. Yang kedua, kalian nanti diharapkan dapat menentukan jenis suatu segitiga dan menyebutkan sifat-sifat segitiga tersebut. Dan yang ketiga adalah kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang terkait dengan jenis-jenis segitiga. Baik, kita mulai dulu dengan pengertian segitiga. Pada website kbbi.kemdikbud.go.id dijelaskan seperti ini. Segitiga adalah bangun yang dibentuk dengan menghubungkan tiga buah titik P1, P2, dan P3 yang tidak segaris sebagai titik sudutnya dengan ruas-ruas garis P1, P2, P2, P3, dan P3, P1. Seperti ini. Ini ada tiga titik P1, P2, P3. Seperti inilah yang dikatakan tidak segaris. Karena apabila kita membuat sebuah garis melalui titik P1 dan P2, maka titik P3 terletak di luar garis tersebut. Kemudian melalui titik P1, P2 kita hubungkan ruas garis, P2, P3 kita hubungkan sebuah ruas garis. Begitu pula dengan P3 ke P1 kita hubungkan ruas garis. Setelah kita hubungkan maka terbentuklah segitiga. Inilah pengertian segitiga dari website kbbi.kemdikbud.go.id. Berikutnya dari website matopenref.com menjelaskan seperti ini. Segitiga adalah kurva tertutup yang terdiri dari tiga segmen atau ruas garis yang terhubung ujung ke ujung. Jadi ini ada tiga ruas garis. Ketiga ruas garis ini ujungnya kita saling hubungkan dengan ujung yang lain seperti ini. Inilah yang disebut dengan segitiga. Sedangkan apabila kita gambarkan contoh yang lain seperti ini bukan termasuk segitiga karena bukan kurva tertutup. Karena ada ujung hitam dengan ujung biru yang tidak terhubung. Berarti ini bukan segitiga. Berikutnya yang ketiga dari website wikipedia.org menjelaskan seperti ini. Segitiga adalah poligon atau segi banyak dengan tiga sisi dengan tiga sudut. Ini lebih simpel pengertiannya. Ini ada tiga garis akan menjadi sisi. Inilah segitiga, terdiri dari tiga sisi dan padanya ada tiga sudut. Sudut biru, sudut kuning, dan sudut merah. Dari ketiga sumber di atas, maka dapat dibuat ringkasan segitiga adalah poligon atau segi banyak yang dibentuk oleh tiga ruas garis yang terhubung ujung-ujungnya atau menjadi kurva tertutup dan terdapat tiga buah sudut. Jika kalian ingin membuat simpulan dengan redaksi yang lain, dipersilahkan. Selanjutnya mari perhatikan syarat terbentuknya segitiga berdasarkan panjang sisinya. Sisi hitam kita gabung dengan sisi merah M. Ini sisi biru, B. Kita lihat ternyata gabungan dari sisi hitam dan merah lebih panjang dari sisi biru. Kita tulis H tambah M lebih besar dari B. Selanjutnya kombinasi yang lain yaitu hitam dengan biru. Kita gabung. Ini merah. Ternyata juga gabungan dari sisi hitam dengan sisi biru jauh lebih panjang dari sisi merah. Kita tulis juga hitam H ditambah B lebih besar dari M. Selanjutnya perhatikan kombinasi biru gabungan dengan merah. Ini hitam, ternyata kita lihat sisi biru digabung dengan sisi merah juga lebih panjang dari sisi hitam.
Jadi kita tulis biru B ditambah merah M lebih besar dari hitam. Berikutnya lihat, gambar kedua ini tidak dapat terbentuk segitiga walaupun sisinya kita putar. Mengapa tidak terbentuk segitiga? Mari perhatikan alasannya. Ini sisi hitam, ini sisi merah, kita gabung, dan ini sisi biru. Ternyata kelihatan bahwa gabungan dari sisi hitam dengan merah lebih pendek dari sisi biru. Maka kita tulis hitam H ditambah dengan merah M kurang dari biru B. Berikutnya lihat lagi kombinasi berikutnya, hitam dengan biru. Ini merah. Ini kelihatan bahwa gabungan dari sisi hitam dengan sisi biru jauh lebih panjang dari sisi M. Maka kita tulis hitam H tambah biru B lebih besar dari merah M. Berikutnya lihat lagi kombinasi yang ketiga, yang terakhir, biru kita gabung dengan merah, ini hitam. Ternyata gabungan dari biru dengan merah juga lebih panjang dari sisi hitam. Kita tulis biru B ditambah merah M lebih besar dari hitam H. Ini terbentuk segitiga, dan apabila kita lihat dua sisi manapun gabungannya akan lebih panjang dari sisi ketiga. Sedangkan yang kedua ini bukan termasuk segitiga karena terdapat gabungan dua sisi ternyata lebih pendek dari sisi yang ketiga. Ini yang pertama. Maka dari sini dapat kita buat simpulan, yaitu segitiga dapat dibentuk jika jumlah panjang dua sisi manapun selalu lebih panjang dari sisi yang ketiga. Berikutnya kita masuk ke materi kita yang kedua, yaitu jenis-jenis segitiga. Tinjauan kita yang pertama, jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya, yang kedua berdasarkan besar sudutnya, dan yang ketiga berdasarkan besar sudut dan panjang sisinya. Mari kita meninjau yang pertama, yaitu jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Segitiga sebarang. Ini ada 3 ruas garis. Ruas garis tersebut berbeda panjangnya. Paling pendek biru dan paling panjang adalah ruas garis yang hijau. Kita buat menjadi segitiga seperti ini, maka segitiga terbentuk inilah yang disebut dengan segitiga sebarang, yaitu segitiga yang ketiga sisinya tidak ada yang sama panjang. Dari pengertian tersebut dapat kita turunkan lagi sifat-sifatnya, yaitu 1. Tentu ketiga sisinya tidak sama panjang. Berikutnya mari kita periksa besar ketiga sudut segitiga tersebut kita ini. Ini sudut yang hijau. Sudut hijau kalau kita perhatikan dia kurang dari siku-siku atau kategori lancip. Ini sudut yang merah. Setelah kita empitkan, sudut hijau tidak tertutupi seluruhnya oleh sudut merah. Ini mengindikasikan bahwa sudut merah dengan sudut hijau tidak sama. Sudut merah juga lancip karena dia kurang dari siku-siku. Berikutnya sudut biru kita empitkan, ternyata sudut biru tidak menutupi seluruh sudut merah. Artinya sudut biru juga dengan sudut merah berbeda, dan juga ternyata sudut biru lancip atau kurang dari siku-siku. Dari sini dapat kita tulis bahwa ketiga sudut segitiga tersebut lancip dan tidak ada yang sama. Catatan, kita lihat tadi sisi terpanjang adalah sisi yang hijau. Ternyata sudut yang terbesar juga sudut yang hijau. Berarti kita dapat katakan sisi terpanjang dengan sudut terbesar itu letaknya saling berhadapan. Sebaliknya ya, sisi terpendek berhadapan dengan sudut yang terkecil. Baik, berikutnya yang kedua yaitu segitiga sama kaki. Ini ada 3 ruas garis, ada 2 yang sama. Apabila ketiga ruas garis tersebut ini kita jadikan segitiga, maka begini bentuknya. Inilah yang disebut dengan segitiga sama kaki. Ada 2 sisinya yang sama. Maka kita tulis segitiga sama kaki adalah segitiga yang terdapat 2 sisi yang sama. 2 sisi yang sama ini terkadang kita sebut dengan kaki. Berikutnya dari pengertian tersebut dapat kita tulis sifat-sifat segitiga sama kaki, yaitu ada 2 sisinya sama panjang. Berikutnya kita periksa besar sudut yang berada di hadapan kaki yang sama.
kita periksa sudut kiri bawah dan kanan bawah. Apakah besarnya sama? Ini sudut kiri, ini sudut kanan. Setelah kita impitkan, ternyata sudut merah atau sudut kanan persis menutupi dengan sempurna sudut yang di kiri. Ini artinya bahwa kedua sudut tersebut besarnya sama. Berarti kita jadikan sifat yang kedua, yaitu dua sudutnya sama besar. Sudut manakah yang sama besar? Yaitu sudut yang berada di hadapan sisi yang sama. Selanjutnya yang ketiga, segitiga sama sisi. Ini ada 3 ruas garis, ketiga ruas garis ini panjangnya sama. Apabila kita jadikan segitiga seperti ini, maka inilah yang disebut dengan segitiga sama sisi. Kita berikan simbol bahwa ketiga sisinya sama dengan memberikan masing-masing petik. Inilah segitiga sama sisi, yaitu segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Dari pengertiannya kita turunkan sifat-sifatnya. Yang pertama ya, ketiga sisinya sama panjang. Berikutnya kita periksa besar ketiga sudutnya. Kita beri warna dulu untuk membedakannya. Mari kita periksa. Ini sudut merah, ini sudut biru. Ternyata sudut biru tepat berimpit dengan sudut merah. Artinya sudut biru dengan sudut merah besarnya sama. Mari kita periksa sudut kuning. Ternyata sudut kuning juga persis menutupi kedua sudut sebelumnya. Artinya sudut kuning juga besarnya sama dengan dua sudut sebelumnya. Berarti ini mengindikasikan bahwa ketiga sudutnya besarnya sama. Berarti kita tulis sifat kedua, ketiga sudutnya sama besar. Catatan, ketiga sisinya sama berakibat ketiga sudutnya juga sama. Inilah jenis segitiga yang ketiga apabila kita tinjau berdasarkan panjang sisinya. Berikutnya kita tinjau jenis segitiga berdasarkan sudutnya. Yang pertama, segitiga lancip. Ini ada segitiga, ketiga sudutnya kita periksa. Ini panduan kita adalah sudut siku-siku. Apabila ada sudut kurang dari sudut siku-siku ini, maka dia itu adalah sudut lancip. Mari kita periksa sudut hijau. Ternyata sudut hijau pada segitiga tersebut kurang dari siku-siku atau lancip. Sudut merah juga kurang dari siku-siku, dan juga ternyata kita lihat sudut merah dengan sudut hijau besarnya berbeda. Ternyata sudut biru juga lancip, dan kita lihat ketiga sudutnya berbeda. Inilah kita jadikan pengertian segitiga lancip, yaitu segitiga yang ketiga sudutnya lancip atau kurang dari 90 derajat. Dari pengertiannya dapat kita turunkan sifat-sifatnya, yaitu yang pertama ya, ketiga sudutnya lancip dan tidak sama. Sifat kedua, ketiga sisinya tidak sama panjang. Kita lihat ini sisi merah, ini sisi yang hijau, dan ini adalah sisi yang hitam. Ternyata sisi hijau yang lebih panjang, dan ternyata kita lihat tadi di awal bahwa sudut yang di atas ini adalah sudut yang terbesar. Ini kita jadikan sifat yang ketiga, yaitu sisi terpanjang terletak di hadapan sudut yang terbesar. Yang kedua, yaitu segitiga siku-siku. Ini ada sebuah segitiga, salah satu sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Segitiga seperti inilah yang disebut dengan segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Kita turunkan sifat-sifatnya dari pengertiannya. Yang pertama ya, salah satu sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Berikutnya kita lihat sisinya, sisi biru, sisi hitam, dan sisi merah. Kita lihat ternyata ketiga sisinya tidak sama panjang. Kita beri tanda seperti ini, berarti kita tulis ketiga sisinya tidak sama panjang. Dan berikutnya kita lihat tadi bahwa sisi merah ini sisi yang terpanjang, dan juga kita lihat ternyata sudut siku-siku ini adalah sudut yang terbesar, atau dengan kata lain sisi terpanjang itu letaknya berhadapan dengan sudut siku-siku. Begitu pula sebaliknya. Berikutnya yang ketiga, segitiga tumpul. Ini ada segitiga, ini tumpul. Salah satu sudutnya tumpul, sudut yang lain adalah lancip. Berarti segitiga tumpul kita tulis segitiga yang salah satu sudutnya tumpul.
Dari pengertiannya kita turunkan lagi sifat-sifatnya, yaitu satu, salah satu sudutnya tumpul atau lebih dari 90 derajat. Berikutnya kita periksa panjang ketiga sisinya, sisi hitam, sisi biru, dan sisi merah. Ternyata ketiga sisinya tidak sama panjang dan sisi terpanjang adalah sisi merah. Kita berikan simbol seperti ini. Ini mengindikasikan bahwa ketiga sisinya tidak sama panjang. Ini kita jadikan sifat kedua, yaitu ketiga sisinya tidak sama panjang. Kita ingat kembali bahwa sisi merah adalah sisi terpanjang, letaknya berhadapan dengan sudut tumpul. Berarti kita tulis sifat yang ketiga, yaitu sisi terpanjang terletak di hadapan sudut tumpul. Inilah segitiga yang terakhir atau segi yang ketiga apabila berdasarkan besar sudutnya. Jadi segitiga berdasarkan besar sudutnya juga ada tiga, yaitu segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Berikutnya tinjauan kita adalah berdasarkan besar sudut dan panjang sisinya. Yang pertama namanya segitiga siku-siku sama kaki. Ini kita menggambar segitiga siku-siku dan ada dua sisinya yang sama. Maka segitiga seperti inilah yang disebut dengan segitiga siku-siku sama kaki, yaitu segitiga siku-siku yang ada dua sisinya atau dua kakinya sama panjang. Dari pengertiannya diturunkan sifat-sifatnya, yaitu pertama salah satu sudutnya siku-siku, yang kedua ada dua sisinya yang sama panjang, yang ketiga kita periksa sudut yang selain sudut siku-siku. Kita beri warna biru dengan warna merah. Kita periksa besarnya, ternyata sudut merah persis berimpit dengan sudut biru. Ini mengindikasikan bahwa kedua sudut tersebut sama. Berarti sifat yang ketiga adalah dua sudut yang lain selain sudut siku-siku ini besarnya sama. Sudut manakah itu? Yaitu sudut yang berada di hadapan sisi yang sama. Berikutnya adalah segitiga yang dua kakinya sama juga, tapi sudutnya tumpul. Ini kakinya sama, ini sudutnya tumpul. Inilah yang dimaksud dengan segitiga tumpul sama kaki. Jadi yang kedua adalah segitiga tumpul sama kaki, yaitu segitiga tumpul yang ada dua sisinya sama panjang. Sifat-sifatnya kita turunkan, salah satu sudutnya tumpul. Yang kedua ada dua sisinya yang sama. Yang ketiga kita periksa sudut selain sudut tumpulnya, kita beri warna hijau dan biru. Ini sudut hijau dan ini sudut biru. Kedua sudutnya saling berimpit. Ini mengindikasikan bahwa kedua sudut tersebut sama besar. Berarti sifat ketiga yaitu ada dua sudutnya selain sudut tumpul sama besar, yaitu sudut yang berada di hadapan sisi yang sama panjang. Segitiga tumpul sama kaki inilah jenis segitiga yang terakhir yang kita tinjau. Berikutnya kita membuat kesimpulan. Pertama, pengertian segitiga. Sekali lagi, segitiga adalah poligon atau segi banyak yang dibentuk oleh tiga ruas garis yang terhubung ujung-ujungnya menjadi kurva tertutup dan terdapat tiga buah sudut. Kemudian syarat terbentuknya segitiga yaitu jika panjang dua sisinya selalu lebih besar dari sisi yang ketiga. Berikutnya kesimpulan tentang jenis-jenis segitiga. Terdapat 8 jenis segitiga. Yang pertama berdasarkan panjang sisinya, yaitu segitiga sebarang, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi. Berdasarkan besar sudutnya, segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Yang ketiga berdasarkan panjang sisi dan besar sudutnya. Ada dua, yaitu segitiga siku-siku sama kaki dan segitiga tumpul sama kaki. Berikutnya kita membahas contoh soal sekaligus latihan. Nomor 1, ukuran ruas-ruas garis berikut manakah yang dapat membentuk segitiga? Ini soal kita. Mari kita jawab yang A. Syarat terbentuknya suatu segitiga berdasarkan sisinya yaitu jumlah panjang dua sisi selalu lebih dari sisi yang ketiga. Mari kita jawab bagian A. Yang pertama kita anggap 2 dan 3 adalah sisi 1, 2, sedangkan sisi ketiga adalah 5. 3 dan 5 kita anggap sisi 1, 2, sisi ketiga adalah 2.
2 dan 5 kita anggap sisi 1 dan sisi kedua, maka sisi ketiganya tidak ada 3. Mari kita lihat mana yang memenuhi ini. Yang pertama, 2 tambah 5 apakah lebih dari 5? Tidak. 2 tambah 5 itu sama dengan 5. Tidak lebih dari 5, berarti ini salah. Yang kedua, 3 tambah 5, 8. 8 benarkah dari 2? Benar. Yang ketiga, 2 tambah 5, 7. 7 lebihkah dari 3? Benar. Ternyata tidak selalu berlaku bahwa jumlah dua sisi lebih besar dari sisi ketiga. Berarti kita buat kesimpulan, ruas-ruas garis 2 cm, 3 cm, dan 5 cm tidak dapat membentuk segitiga. Berikutnya untuk menjawab bagian B, C, dan D, silakan kalian kerjakan sebagai latihan dengan cara yang sama dengan jawaban kita ini. Nomor 2, tentukan jenis segitiga pada gambar berikut. Ini ada 7 segitiga, tentukan jenisnya. Yang pertama ini ketiga sisinya sama, berarti yang pertama jenisnya adalah segitiga sama sisi. Yang kedua bisa diperiksa, ternyata ini sudut segitiga tersebut lebih dari siku-siku. Lebih dari siku-siku berarti kategori tumpul. Berarti yang kedua ini masuk kategori segitiga tumpul. Yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam, serta ketujuh silahkan kalian kerjakan sebagai latihan soal. Nomor 3, jawablah dengan singkat pertanyaan-pertanyaan berikut. Dapatkah dibentuk segitiga siku-siku sama sisi? Coba pikirkan, ada segitiga siku-siku yang ketiga sisinya sama. Dapatkah dibentuk? Ternyata tidak. Bagian B, dapatkah terbentuk segitiga tumpul yang sama sisi? Adakah segitiga lancip sebarang? Yang berikutnya, selalu lancipkah segitiga sama sisi? Yang kelima, apa perbedaan segitiga siku-siku dengan segitiga siku-siku sama kaki? Yang F terakhir untuk nomor 3, sebutkan persamaan dan perbedaan segitiga sebarang dengan segitiga tumpul. Yang keempat, tentukan jenis segitiga berikut. A, segitiga ABC dengan panjang sisi AB 7, BC 7, AC 7. Segitiga apakah ini? Kita ingat ternyata ketiga sisinya sama panjang, berarti ini adalah segitiga sama sisi. B, segitiga PQR dengan sudut P 60 derajat, sudut Q 60 derajat, sudut R 60 derajat. Silakan kalian ingat kembali segitiga apa yang ketiga sudutnya sama. Yang ke C, segitiga KLM dengan KL5, LM6, dan KM 6 cm. Silakan dijawab segitiga apa. D, segitiga EFG dengan sudut E 45 derajat, sudut F 90 derajat, sudut G 45 derajat. E, segitiga XYZ, sudut X 50 derajat, sudut Y 60 derajat, sudut Z 70 derajat. Bagian F, segitiga RST, sudut R 100 derajat, RS 3 cm, dan RT 3 cm. Sebutkan jenisnya. Yang kelima, pada pertanyaan-pertanyaan berikut tentukan. A, sisi terpanjang pada segitiga ABC. Yang besar sudut A 30 derajat, sudut B 50 derajat, dan sudut C 50 derajat. Kalian boleh menggunakan panduan seperti ini. Perhatikan penjelasan ini. Sisi AB dengan sudut C ini dikatakan sudut dengan sisi yang saling berhadapan. Sisi AB, sudut di hadapannya adalah sudut C. Sudut yang terbesar adalah sudut B, berarti di hadapannya adalah sisi yang tidak mengandung huruf B. Tidak mengandung huruf B, AB ada B-nya, BC ada B-nya, AC yang tidak ada B-nya. Berarti sisi di hadapan sudut B adalah sisi AC. Bagian B ini pertanyaannya, silakan kalian jawab. Bagian C ini pertanyaannya, silakan kalian jawab. Dan bagian D ini pertanyaannya, silakan kalian jawab. Demikian pertemuan kita, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya, yaitu materi sudut dalam segitiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.